Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sueb. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 12 Yogyakarta, tepat di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024, saya akan mengambil video pembelajaran guna untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi pengurusan jenazah kelas 8. Untuk lebih lanjutnya silahkan melihat video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan kemudahan dan belajar, dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita lanjutkan dengan baca surat Al-Fil bersama-sama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hafal je? Yuk dilantunkan dengan keras. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, apa kabar semuanya hari ini kelas 8C? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak hadir siapa? Teman kalian? Ada? Yang tidak hadir sakit ada? Tidak ada, semuanya hadir ya? Cuma tadi ada beberapa orang yang izin lomba. Baik, kita doakan semoga juara. Amin. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan satu bab ya, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang apa? Pengurusan jenazah. Gitu. Dan kemarin minggu lalu, 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu kita juga berduka di SMP 12. Ada 3 kawan kita yang juga ditinggal oleh orang-orang yang tersayang. 9B itu ibunya gitu, Mbak Aurel. Di kelas 9F itu ada 2. Satu ditinggal oleh ayahnya, Mbak Juwana, dan satu lagi Mbak Tias itu ditinggal oleh kakaknya. Nah, maka tidak ada yang tahu kapan kita itu dipanggil oleh Allah. Yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ngoten nggih? Siap? Nah, maka setiap manusia akan merasakan namanya
kematian. Tidak ada yang luput, semua akan merasakan kematian. Ya, dan waktunya akan tiba suatu saat nanti. Besok, lusa, tahun depan, atau tahun-tahun yang berikutnya pasti akan dijemput oleh Allah. Okay. Manusia mengalami kematian dan akan dikuburkan. Okay, dikuburkan dan diurus sesuai dengan ketentuan Islam. Karena kita umat Islam, ya harus diurus dengan sesuai syariat Islam. Okay. Setiap muslim yang beriman harus mampu menunaikan kewajibannya untuk mengurus manusia lain yang mengalami kematian. Ada kewajiban. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, materi kita tentang mengurus jenazah. Ada 3 tujuan kita. Ya, yang pertama apa? Bagaimana tata cara mengurus jenazah itu? Mulai dari memandikan sampai menguburkan. Yang kedua, menjelaskan ya. Yang pertama, apakah kalian pernah bersama orang yang sedang sakaratul maut? Apa saja kewajiban seorang muslim terhadap jenazah? Apa kewajibannya tadi? Urut-urut. Memandikan. Tani. Mensolatkan. Menguburkan. Itu 4 kewajiban seorang muslim. Dan yang 3, apa yang harus kamu lakukan ketika mendengar tetanggamu meninggal dunia? Apa? Mas Arya? Ya, mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Islam itu dinamakan kalimat istirja. Apa? Istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba amati gambar berikut ini. Peristiwa apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Apa Mas Zikri? Sakaratul maut. Yaitu terpisahnya ruh dengan jasad. Itu namanya sakaratul maut. Oke, coba dilihat. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Gambar pertama, apa yang kalian lihat? Mandikan jenazah. Oke. Gambar kedua, mengkafani. Berapa kain kafan yang diperlukan untuk membungkus? Kalau laki-laki minimal 2. Kalau perempuan 5. Oke. Foto ketiga, gambar ketiga. Ini gambar apa? Manusia mati. Berapa takbir yang dilakukan? 4 takbir. Oke, 4 takbir. Takbir pertama? Belum tahu ya? Oke, baik. Nanti kita pelajari. Gambar keempat, mengantarkan jenazah. Dengan cara apa? Dipikul, atau sekarang yang modern itu pakai yang roda itu. Nah, itu oke. Ada sekarang yang pakai roda itu sudah ada. Ya, tapi kebanyakan pakai tenaga manusia. Gitu nggih. Nah, makanya nek apa jenenge syair Jawa. Ya, kereta Jawa ruda 4 rupa menungso. Artinya apa? Roda 4, ada 4 orang yang menyangga ya untuk membawa. Itu adalah manusia. Dan yang terakhir, gambar kelima apa ini? Orang ngapain? Iya, orang yang lagi sedang menguburkan jenazah. Ya, menguburkan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Baik. Sebelum ke materi, ya, ke diskusi, ini ada sedikit materi dari Pak Sukaib. Dibaca Mas Moren.
Yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat adalah diberikan dengan sempurna balasannya. Quran surah Al-Imran ayat 185. ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa ya akan merasakan yang namanya kematian. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang melihat orang meninggal? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang meninggal? Ada setidaknya 5. Yang pertama, memejamkan matanya dan mendoakannya. Kedua, menutup mayit atau jenazah dengan kain sampai menyeliputi seluruh tubuhnya agar tidak terlihat auratnya. Dan menjaga kehormatannya. Ketika sudah dinyatakan meninggal, maka harus diambil semua baju yang melekat dan semua sesuatu yang melekat pada dia. Misal anting, ya, kalung, gelang diambil semua. Dan yang melekat di dalam dirinya diambil semua. Seperti orang ketika ya dilahirkan tanpa sehelai kain pun. Lalu ditutup dengan apa? Jarik. Jangan kain putih. Karena apa? Kain putih itu bisa transparan, bisa membuat lekuk tubuhnya itu kelihatan. Maka yang ketiga, segera menyegerakan jenazah. Jangan menunda-nunda. Segera langsung dicari alat-alat untuk keperluan jenazah. Menghubungi pihak-pihak yang menjadi pengurusan jenazah di suatu tempat daerah tertentu. Itu dihubungi segera. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Sesuai dengan tradisi budaya masing-masing. Dan yang keempat, menyembunyikan rahasia mayit untuk menjaga kesucian si mayit atau jenazah dan menghormati keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, untuk menyegerakan hutang-hutang. Apabila si mayit punya harta, maka diambilkan dari harta si mayit. Kalau si mayit tidak meninggalkan harta sepeser pun, maka ahli waris wajib untuk melunasi. Hukum pengurusan jenazah itu apa? Yaitu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslimin yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Misal satu kampung itu ada 1 orang yang meninggal dan sudah ada 10 orang yang mengurusi, maka yang lainnya gugur kewajibannya untuk mengurusi si jenazah. Tetapi kalau satu kampung tidak ada yang mengurus satu jenazah ini atau tidak ada yang mau mengurus jenazah ini, maka satu kampung akan berdosa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 4 tata cara mengurus jenazah, yaitu memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan. Nah, ini nanti kita akan buat kelompok untuk mendiskusikan bagaimana tata cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, cara mensolati, dan cara menguburkan. Perhatikan, ini ada LKPD, di situ ada linknya, dan video. Silakan nanti bisa dibuka atau yang sudah masuk share ya, sudah toh? Untuk kelompok 1 nanti menjelaskan, kelompok 1 dan kelompok 5 menjelaskan tata cara memandikan mayit. Tata cara memandikan mayit, kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 2 menjelaskan mengkafani dan kelompok 6 mengkafani.
Yang kelompok 2 mengkafani jenazah laki-laki. Kelompok 6 jenazah perempuan. Paham? Silakan ditulis di LKPD masing-masing. Kelompok 3 dan kelompok 7 menjelaskan tata cara menyalati jenazah. Kelompok 3 jenazah laki-laki, kelompok 7 jenazah perempuan. Oke. Yang terakhir kelompok 4 dan kelompok 8 menjelaskan tata cara menguburkan. Ya, tata cara menguburkan. Paham? Sudah paham? Sudah. Silakan bekerja. Nanti kalau tidak ada yang paham atau ada sesuatu yang ditanyakan, boleh ditanyakan Pak Sueb. Silakan hasil diskusi ditulis di LKPD masing-masing. Gimana? Ada kesulitan? Menguburkannya, cara menguburkannya apa sama gali? Cara menguburkan saja. Oh, Ada kesulitan? Tidak ya. Ini tentang jenazah perempuan ya. Oke. Kalau perempuan ada berapa lapis? 5 ya. Oke. Nanti ada kerudung, baju, kurung ya. Itu yang membedakan untuk laki-laki. Marina menari di atas menara. Marina di atas menari. Ya, nanti perhatikan instruksinya. Perhatikan instruksinya. Jangan salah gerak. Siap ya? Ya. Menari, menara di atas menara. Menara, menari di atas Marina. Marina, Marina di atas menara. Menara di atas Marina. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau presentasikan hasil diskusi kami tentang tata cara memandikan jenazah laki-laki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Mbak Tanya, ambilkan tes laptop. Cara memandikan jenazah laki-laki. 1. Menghilangkan najis yang ada di tubuh mayat. 2. Menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Hal yang harus persiapkan dalam memandikan jenazah. Tanggapan dulu. Apakah ada? Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok memandikan. Luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya kelompok mengkafani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Nugroho dari absen 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara menyelami jenazah perempuan. Pertama, memposisikan kepala jenazah di sebelah kanan imam karena berkelamin perempuan dan kepala mayat di sebelah utara. Selanjutnya yaitu disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayat. Ketiga yaitu niat sholat jenazah perempuan. Keempat, takbiratul ihram. Takbir pertama surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa jenazah, takbir keempat membaca doa untuk sholat goib. Yang terakhir yaitu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8 diskusi kami tentang bagaimana cara membuka kain keranda, belum berbeda dari keranda dan tempatkan jenazah menghadap kiblat. Jika sandaran tubuh jenazah pada tanah yang berbulat atau berbata 40 kali mengikat jenazah, 5 menghazani dan kemah jenazah, 6 jenazah ditutup dengan papan atau kayu putih lalu atas ditimbun tanah sampai yang dipukul rata dan tinggikan dari anak biasa. Pertama baru bersenjata untuk dalam air dan mendoakan jenazah. Dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, luar biasa. Oke. Baik, mohon diperhatikan. Oke. Alhamdulillah sudah semuanya presentasi dari kelompok memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Oke. Kita beri aplaus untuk kita diri sendiri semuanya. Biasa. Oke. Pengurusan jenazah jadi kewajiban kita mulai dari memandikan sampai menguburkan. Memandikan harus disiapkan dengan sempurna. Halo. Mau diperhatikan. Ya, memandikan disiapkan dengan baik. Airnya harus suci. Harus suci. Harus mengalir. Jangan yang menggenang, tapi air yang mengalir. Daun bidara, kapur, barus.
sabun, sampo harus dipersiapkan dengan baik. Ketika memandikan jenazah, ya, siapa yang berhak memandikan jenazah? Misalkan ada seorang suami atau laki-laki yang meninggal, siapa yang berhak untuk memandikan? Ya, keluarga dekat dulu. Siapa keluarga dekatnya? Anaknya, anak laki-laki. Kalau nggak punya anak laki-laki, ya, anak perempuan, nggak jadi mandikan, malah nangis. Ya. Paman, Pak D, ya, Pak Le, itu yang bisa mandi. Kalau tidak ada kerabat dekatnya, maka dipasrahkan kepada orang lain yang dimana harus mempunyai apa? Kewibawaan. Artinya apa? Mempunyai amanah. Jangan sembarang orang mandikan. Oke? Untuk tempat memandikan diusahakan tinggi tempatnya. Karena apa? Nanti kalau terkena air nanti bisa najis. Maka harus tinggi. Kalau nggak ada meja, boleh untuk dipangku dengan 5 orang atau 4 orang, dan ada yang menyirami. Itu ya. Niat dulu. Nawaitu ghusla lihadhil mayyit lillahi ta'ala. Saya niat untuk memandikan mayit ini karena Allah. Dimandikan, dibersihkan dulu kotorannya, bersihkan sampai bersih. Dikafani. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis kain, yaitu tambahnya baju kurung dan kerudung sama kain basahan, itu tambahan untuk perempuan. Yang laki-laki tidak perlu, hanya cukup 3 kain saja. Dan ditata, lembar pertama lembar yang besar, kedua, ketiga. Kalau laki-laki cukup 3, ya, dari kanan ke kiri terus sampai akhir. Nah, sebelum memasang kainnya, di bawahnya harus dikasih tali dulu, minimal 3, ya, sampai 5 atau 7, tergantung di tempat kalian banyak kainnya atau tidak, minimal 3. Yang ketiga, monsolati. Usahakan mayit sudah dikemas dengan baik, sudah sebelum dimasukkan keranda, disolati dulu. Ya, solati ada 4 takbir. Takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua, solawat. Takbir keempat, doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Takbir keempat, baca doa untuk keluarganya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walha. Kalau itu perempuan, kalau laki-laki hu. Ya, usahakan softnya diperbanyak. Ya, misalkan kalau ada 6 orang, 1 menjadi imam, ya, 5 menjadi makmum. Usahakan 2 soft atau 3 soft. Karena apa? Semakin banyak soft yang sholat, semakin banyak pahala yang didapatkan oleh si mayit. Nah, ketika sudah semuanya datang, sudah mensolatkan, sudah siap waktunya, maka terakhir mayit dimasukkan ke keranda untuk siap diberangkatkan ke makam. Nah, ketika di makam, maka ada orang yang sudah menunggu untuk menguburkan. Nah, di situ ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika menguburkan. Apa? Pertama, doa. Ya, harus didoakan. Dan yang terpenting, jangan lupa ketika sudah di dalam, tali yang tadi keikat itu dilepas. Mulai dari kepala, tengah, kaki itu dilepas. Dibuka, lalu jangan lupa diazani dan diiqomahi. Baik, nanti Pak Soeb akan bagikan soal asesmen. Silahkan nanti dikerjakan berupa link
yang ada di kuisis nanti bisa dibuka dan bisa dikerjakan di rumah masing-masing gitu nggih. Nah, sebelum kita tutup Pak Soeb minta untuk salah satu dari kalian untuk memberikan closing atau kesimpulan materi pada hari ini. Monggo Mbak Fanya. Materi hari ini kesimpulannya yaitu tentang pengurusan jenazah. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, lalu yang terakhir menguburkan. Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Semoga materi yang sudah diberikan bisa kalian pahami dengan baik. Ya, nanti dibaca lagi di rumah. Nah, okay. Jadi untuk menambah wawasan, boleh untuk menambah materi atau referensi yang lainnya. Oke, minggu depan Pak Soeb materinya yaitu mempraktekkan secara langsung berkaitan dengan materi hari ini. Yang bertugas memandikan nanti mempraktekkan dari awal sampai akhir bagaimana memandikan jenazah. Mengkafani mulai dari awal sampai akhir mengkafani jenazah. Mensolati mulai dari awal ya sampai akhir ya, bagaimana cara mensolati jenazah. Dan yang terakhir adalah menguburkan, bagaimana cara menguburkan dari awal sampai akhir. Mohon materi ini nanti dipelajari di rumah kembali. Siap? Siap? Oke, baik. Untuk refleksi kita, untuk Pak Soeb sendiri, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun tadi waktunya agak berlebih, tapi tidak apa-apa, sudah dikerjakan dengan baik. Ngoten nggih? Siap? Oke. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Oke. Semoga kita minggu depan berjumpa kembali. Oke. Semoga disiapkan per kelompok, kelompoknya tetap tadi ya. Kelompoknya ini nanti disiapkan dengan baik. Gitu nggih? Siap? Ya. Itu kita berdoa bersama-sama. Yuk, dengan sikap sempurna. Halo. Sikap sempurna. Kita berdoa. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Soeb akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Soeb. Oke, terima kasih kembali. Silakan istirahat. Monggo langsung ke masjid, nggih.